Sesaat lagi KVDI News Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Wulan, KVDI 1064 Bekasi. Saya Nur Afni, KVDI 500 Jogja. Alex Jermain, KVDI 753 Pekalongan. Saya Azmi, KVDI 232 dari Surabaya. Saya Hendra, KVDI 206 dari Bondowoso. Saya Maya, KVDI 1253 Pamekasan. Saya Una, KVDI 916 dari Jakarta. Mengucapkan selamat atas peluncuran program baru di KVDI 24/7 Online Radio. Dengarkan terus acara ini setiap hari Senin sampai Jumat 9 pagi, jam 3 sore, dan 9 malam. Download aplikasinya di Play Store. Melalui streaming di www.kvdai.id. Semoga bermanfaat dan semakin maju. KVDI One Voice, One Voice, One Voice, One Voice, One Voice, One Family. One Family. One Family. Family, and Family. KVDI News Update. Arus balik pasca hari raya Lebaran dalam rangka mempercepat pengembangan desa wisata, pemerintah mengadakan strategi. Sesaat lagi KVDI News Update. Merdeka! Halo Sobat KVDI, Anda kembali berjumpa di KVDI News Update. Mewakili seluruh tim Newsroom KVDI News Update, kami mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sobat KVDI, sejumlah berita yang akan hadir hari ini diantaranya, perekonomian Indonesia tumbuh positif di kuartal kedua 2021. Lebih dari 4 juta siswa madrasah mendapatkan kuota internet gratis. Dari dunia hiburan, Rihanna dinobatkan sebagai musisi terkaya di dunia. Sobat KVDI, bersama saya Nurul Azmi, inilah KVDI News Update selengkapnya. KVDI News Update. Perekonomian Indonesia kuartal 2 2021 mengalami pertumbuhan positif pertama kali sejak merebaknya pandemi COVID-19 sebesar 7,07%. Kinerja tersebut melanjutkan perbaikan yang sudah terjadi sampai triwulan pertama 2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan 4 2004. Berita selengkapnya disampaikan Bahtiar Pramono. Sobat KVDI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07% di kuartal 2 2021 adalah pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak subprime mortgage. Bahkan, pertumbuhan yang diraih Indonesia pada kuartal 2 lebih tinggi dibanding pertumbuhan di negara-negara sekitar. Airlangga membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan berbagai negara. Negara India hanya tumbuh 1,6%, Korea Selatan hanya 5,69%, dan Jepang minus 1,6%. Sektor pengolahan dan perdagangan sebagai kontributor utama perekonomian juga tumbuh tinggi didorong oleh membaiknya perekonomian domestik dan global. Secara spasial, semua wilayah di Indonesia telah mengalami perbaikan. Airlangga menyebut, pertumbuhan terjadi karena komponen pengeluaran sudah tumbuh positif di kuartal 2. Tercatat ekspor-impor tumbuh 31,78% year-on-year karena permintaan domestik dan global yang melesat. Sementara konsumsi pemerintah tumbuh 8,6% year-on-year. Membaiknya perekonomian membuat pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi. Demikian, saya Bahtiar Pramono melaporkan untuk KVDI News Update. Kementerian Agama atau Kemenak menyalurkan subsidi kuota internet tahap 2 yang diperuntukkan untuk 4 juta lebih siswa madrasah. Hania Raisa akan menyampaikan berita selengkapnya. Sobat KVDI, Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Muhammad Isom Yuski mengatakan, 4 juta lebih siswa itu terdiri atas jenjang Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, sampai Madrasah Aliyah atau MA.
Untuk siswa RA, bantuan yang diberikan sebesar kuota 7 GB. Untuk siswa MI, MTS, dan MA sebesar 10 GB. Untuk guru sebesar 12 GB, sedang mahasiswa dan dosen sebesar 15 GB. ISO mengaku ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses penyaluran bantuan kuota internet untuk siswa madrasah. Pertama, masih banyak siswa yang belum mendapatkan manfaat dari program ini, disebabkan keberadaan mereka pada area blank spot atau tidak terjangkau signal provider internet. Kendala kedua, masih ada madrasah yang berada di wilayah yang tidak mendapatkan aliran listrik. Ketiga, tidak sedikit siswa madrasah belum memiliki dukungan perangkat pembelajaran yang memadai, seperti handphone atau laptop. Demikian, saya Hani Raisya melaporkan untuk KVDAI News Update. KVDAI News Update. PT Indofood Frito-Lay Makmur atau IFL secara resmi mengumumkan penghentian produksi 3 makanan ringan dari PepsiCo, yakni Lay's, Cheetos, dan Doritos. Produk makanan ringan tersebut berhenti diproduksi pada Rabu 18 Agustus 2021. Berita selengkapnya disampaikan Arili. Sobat KVDAI, IFL bakal mengakhiri perjanjian lisensi dengan PepsiCo. Pemberhentian produksi Lay's, Cheetos, dan Doritos berlaku sejak Agustus 2021 diiringi peraturan Frito-Lay, PepsiCo, dan atau pihak afiliasi lainnya tidak dapat memproduksi, mengemas, menjual, memasarkan, atau mendistribusikan produk makanan ringan apapun di Indonesia yang bersaing dengan produk IFL selama 3 tahun sejak berakhirnya masa transisi. Sebagai merek camilan yang banyak penggemar, pemberhentian produksi Lay's, Doritos, dan Cheetos ini cukup meresahkan penggemarnya, terutama para millennials. Kabar terkait pemberhentian produksi ini bahkan marak diperbincangkan di media sosial hingga isu akan ada kemasan baru ketiga merek camilan tersebut. Sebagai camilan yang banyak digemari oleh anak-anak di awal tahun 2000-an, perubahan ini mendapatkan banyak respon. Banyak sekali yang mengaku kecewa akibat pemberhentian produksi dan perubahan yang terjadi pada camilan ringan yang legendaris ini. Demikian saya Arili melaporkan untuk KVDAI News Update. KVDAI Online News. Penyanyi internasional Robin Fenty atau Rihanna baru-baru ini dinobatkan sebagai miliarder dan musisi terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai 1,7 miliar US dollar versi Forbes. Berita selengkapnya bersama Nur Afni. Rihanna resmi menyandang status sebagai milioner dunia dengan total kekayaan 1,7 miliar dolar Amerika berdasarkan estimasi Forbes. Jumlah hartanya ini juga menjadikannya sebagai musisi wanita terkaya di dunia. Kekayaan senilai 1,7 miliar dolar Amerika atau senilai lebih dari 24 triliun rupiah bukanlah hasil dari bermusik, tapi juga berasal dari bisnis kosmetik dengan brand Fenty Beauty. Selain itu, pundi-pundi kekayaannya berasal dari sahamnya di perusahaan pakaian dalam Savage X Fenty senilai sekitar 270 juta dolar Amerika dan yang terakhir dari penghasilannya sebagai penyanyi dan aktris papan atas. Rihanna sukses membangun bisnis kecantikan dengan memanfaatkan media sosial miliknya dengan memiliki 101 juta pengikut di Instagram dan lebih dari 102 juta pengikut di Twitter. Rihanna merupakan salah satu selebritis yang paling sukses memanfaatkan para pengikutnya untuk membeli produk kecantikan ciptaannya. Demikian, saya Nur Afni, kita beralih ke berita olahraga. KVDAI Sport News. Kebersamaan Lionel Messi dengan Barcelona sudah berakhir. Mega bintang asal Argentina tersebut memastikan tidak akan memperpanjang kontrak bersama Blaugrana. Sebuah kabar yang mengejutkan, sebab Messi awalnya diyakini akan bertahan di Barcelona. Inilah beberapa catatan kebersamaan Messi di Barcelona yang akan disampaikan Sariwulan. Sobat KVDAI, kepastian Messi hengkang dari Barcelona menjadi kabar menyedihkan bagi klub dan juga fans, sebab ia sudah berkontribusi besar untuk Blaugrana selama 17 musim. Dalam periode tersebut, Messi sukses menyumbang 672 gol
dari 778 penampilannya bersama Barcelona di seluruh kompetisi. Ia juga sukses menorehkan 34 gelar untuk Barcelona, 4 gelar diantaranya diraih Messi di Liga Champions. Tak hanya itu, Messi juga sukses meraih penghargaan pemain terbaik dunia. Messi sudah memperkuat Barcelona selama 17 musim. Torehan asis Messi bersama Barcelona juga tak kalah hebatnya. Ia sudah menciptakan 288 umpan untuk Barcelona. Jumlah umpan Messi juga merupakan yang terbanyak dalam sepanjang sejarah Barcelona. Messi menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang berhasil memenangkan penghargaan pemain terbaik dunia dalam 4 musim beruntun, 2009, 2010, 2011, dan 2012. Sejarah juga mencatat Messi di La Liga Spanyol. Ia menjadi pemain satu-satunya dalam sejarah Liga Spanyol yang mampu mencetak minimal 30 gol di 9 musim berbeda. Demikian, saya Sari Wulan melaporkan untuk KVDAI News Update. Sobat KVDAI, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Demikian KVDAI News Update edisi kali ini. Saya Nurul Azmi bersama tim Newsroom KVDAI News Update yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa pada KVDAI News Update berikutnya. Merdeka! Terima kasih Anda telah mendengarkan KVDAI News Update.